Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara kekasih di dalam Kristus, senang berjumpa lagi dengan Anda yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak memasuki ibadah online ini. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Saya percaya, bahkan terlalu percaya, dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur kita dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 10. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan, Kamu buka hati kami Tuhan, Kamu biarkan roh Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Mari masuk Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami yang selalu ada buat kami. Tuhan, kami ingin beribadah mendengar firman-Mu. Kuduskan dan layakan kami, supaya kami mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang membawakan firman, biar sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bertemakan kesadaran diri. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara semua. Mari kita menyimak dengan baik. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara, kitab Lukas ditulis oleh seorang yang bukan berasal dari Yahudi, bernama Lukas. Ia berasal dari Antiokhia di Syria.
Di Antioquia inilah gereja bukan Yahudi didirikan dan para pengikut Yesus Kristus pertama kali disebut Kristen. Lukas adalah seorang tabib atau dokter masa itu dan beliau bukanlah termasuk dalam 12 murid Yesus. Penulisan kitab Lukas dilakukan dengan wawancara langsung dari pelaku sejarah itu sendiri seperti Maria dan lain-lain. Dan beliau meninggal pada usia 84 tahun di Hotia, Yunani tanpa pernah menikah. Keselamatan adalah kata kunci dari dua kitabnya, yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul. Kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ditujukan kepada Theophilus yang adalah pengacara yang membela Paulus untuk membuktikan kebenaran tentang Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di dalam Lukas 15 ini diceritakan tentang banyak perumpamaan, yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang dalam bahasa Inggris dijuduli anak yang boros, atau lebih tepatnya bapa yang boros dan dua anak yang hilang. Mari kita fokus kepada perumpamaan anak yang hilang ini. Perumpamaan ini dimulai dari sebuah keluarga yang terdiri dari bapa yang mempunyai dua anak laki-laki. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara anak dan bapanya. Suatu hari anak bungsu meminta bagian harta milik bapanya yang menjadi haknya. Kemudian bapaknya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka, termasuk anak yang sulung. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu anak bungsu itu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Satu hari ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, bagian firman ini apa artinya buat kita semua? Si bungsu adalah perwujudan sikap orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang berada bersama dengan Yesus. Mereka yang semula terhilang memberontak pergi meninggalkan rumah bapaknya demi mengejar kebebasan yang tanpa batas. Permintaan si bungsu atas warisan yang menjadi bagiannya adalah sebuah ungkapan pada zaman itu bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan keluarganya dan memulai kehidupan baru yang bebas, terlepas dari pengaruh bapaknya. Ini adalah sebuah gambaran yang unik yang mengingatkan kita akan pemberontakan manusia yang hendak memutuskan dirinya dari Allah dan memulai sebuah kehidupan yang ia definisikan sendiri, yaitu hidup bagi dan menurut dirinya sendiri. Sebuah kehidupan yang berakhir pada tragedi dan penyesalan karena kebebasan tanpa batas yang ia jalani meminta sebuah harga, yaitu harta yang dihamburkan. Kata harta yang dipakai dalam bagian ini adalah kata dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan hakikat, sebuah ironi yang sengaja dipakai oleh Tuhan untuk menyapa mereka yang terhilang bahwa kebebasan yang mereka idamkan membawa mereka menyia-nyiakan hakikatnya sendiri, yaitu hakikat sebagai seorang anak. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat
dipandang mata, satu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun. Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah berada di rumah Bapa, dalam artian selalu bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan. Sebab analoginya dengan tinggal di dalam satu rumah yang sama, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan memiliki relasi atau hubungan yang sangat kuat. Akibat dari semua itu adalah kesengsaraan hidup karena kelaparan. Bisa berarti kelaparan itu kekurangan damai sejahtera, kekurangan sukacita, atau kekurangan berkat, dan lain-lain. Bapak dari anak bungsu ini berkata dalam ayat 24 bahwa anak bungsu ini telah mati. Artinya mati dalam hubungan dengan Kristus akibat meninggalkan persekutuan dan hubungan intim dengan Bapa. Tidak ada pertumbuhan rohani, sukacita, damai sejahtera. Yang ada adalah kematian rohani, sukacita, kematian, damai sejahtera, dan lain-lain. Inilah yang membuat manusia menderita dan mengalami kesengsaraan, ketakutan di dalam hidupnya. Akhirnya anak bungsu ini menyadari keadaannya yang begitu menderita. Di dalam kesadaran diri atas penderitaannya, seringkali timbul kenangan baik semasa dahulu tinggal di rumah Bapa, yaitu pengalaman masa lalunya. Seperti sebuah kesaksian, yaitu seorang pemabuk berat yang terkapar di tempat tidur karena sakit kanker stadium 4. Ia ditinggalkan oleh sanak saudaranya dan ia sendiri. Kemudian ia diingatkan waktu masa-masa sekolah minggu. Pada waktu guru sekolah minggu mengajarkan sebuah nyanyian, "Aku Anak Raja." Dan masih ada sosok yang mencintainya di tengah orang-orang yang membuang dirinya. Hal itu membuat ia bertobat. Demikian kesadaran itu menimbulkan suatu pertobatan yang dimulai dari perubahan pola pikir. Anak bungsu itu melihat dirinya begitu kotor dan seringkali menyakiti hati bapaknya. Tetapi bagian yang terbaik adalah anak bungsu itu mau kembali kepada bapaknya. Ia mau kembali kepada bapaknya bukan sebagai anak, tetapi ia mau mengaku dosa dan berharap bapaknya mau menerimanya sebagai hamba, bukan sebagai anak. Inilah yang disebut pertobatan sejati. Dimulai dari perubahan pola pikir dan kesadaran diri yang melahirkan kerendahan hati. Kemudian ia bertindak, ia bangkit dan kembali ke rumah bapaknya. Ingat saudara, perubahan pola pikir harus diikuti dengan tindakan yang selaras. Artinya iman harus disertai dengan perbuatan. Apa respon bapaknya? Semenjak anak bungsu meminta warisan, hati bapa merasa sedih. Dan ia sangat mengenal anak bungsu ini akan pergi meninggalkannya. Dan bapa juga tahu akibat anak tersebut meninggalkan bapaknya, tetapi bapaknya tidak dapat memaksa anak bungsu itu. Anak-anak itu sudah dewasa dan menentukan hidupnya sendiri. Tetapi saudara, setiap hari bapaknya menunggu, rindu anaknya kembali bersamanya. Pada waktu bapak melihat dari jauh anak bungsunya kembali, sang bapak yang merindukan anaknya itu berlari mendapatkan dia. Saya percaya di dalam kerinduan bapak tersebut, ia tidak memperdulikan jalan yang becek, berlubang, orang-orang di sekitarnya. Ia menyingsikan jubah panjangnya dan berlari kemudian memeluk dan mencium anak tersebut.
Betapa sukacitanya Bapak itu melihat anaknya kembali. Tidak ada satu kata pun yang menghakimi, menuduh, dan kecewa dari sang Bapa. Yang ada, Bapak itu menyuruh hamba-hambanya membawa jubah baru, cincin, dan sepatu. Jubah baru berarti kedudukan sang anak dipulihkan. Cincin menggambarkan hak waris dikembalikan kepada anak tersebut. Sepatu bicara status anak tetap dijaga di dalam rumah bapaknya, bukan sebagai hamba, tapi sebagai anak. Saudara, saya juga mengalami hal yang sama seperti anak bungsu itu. Suatu hari pada waktu saya mengikuti pelatihan penginjilan Harvest lewat Zoom, di akhir pelajaran mendekati wisuda, kami semua mendengar nubuatan Tuhan yang dilakukan oleh sang pengajar yang mempunyai karunia nubuatan satu persatu. Ketika saya mendengar nubuatan tentang saya secara pribadi, tidak ada satu kata pun negatif dari Bapa di sorga untuk saya. Tuhan tidak melihat kejelekan kita. Bapa di sorga selalu melihat hal yang positif dari diri saya dan mempercayakan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saudara, saya merasakan bahwa begitu besar kasih Bapa kepada kita semua, terutama saudara dan saya, orang-orang berdosa. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Jadi saudara, jika engkau merasa jauh, engkau merasa kotor, engkau merasa takut akan dunia yang mencekram, karena engkau jauh dari Tuhan, datanglah kembali ke dalam naungan Bapa seperti anak bungsu tersebut. Datang berdoa, sujud, keluarkan air matamu dengan kepenuhan hati, kerendahan hati. Bapa itu adalah Kristus sendiri. Ia tidak pernah melihat dosa-dosamu jika engkau kembali. Bapa selalu melihat hal yang positif dari dirimu dan akan memakai Anda dengan luar biasa. Bapa sangat merindukan dan mengasihimu. Bapa mau mengampunimu dan menyambut engkau dengan sukacita. Saudara, sebaliknya anaknya yang sulung sekalipun memang tidak pergi dari rumah bapaknya, tetapi ia bekerja pada bapaknya dengan berorientasi pada upah. Ia lama memendam keinginan untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya. Oleh karena ia menjadi satu-satunya anak bapaknya, tetapi perlakuan itu tak kunjung tiba. Padahal ia lupa seluruh milik bapaknya itu adalah miliknya juga. Bila ia ingin mengadakan pesta atau apapun yang ia suka, tentu bapaknya tidak akan melarang. Namun dengan itu dapat diketahui bahwa anak yang sulung ini pun tidak memiliki kasih. Selalu menuntut penghargaan demi penghargaan dari bapaknya. Ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Anak sulung ini ternyata hilang di rumah bapaknya sendiri tanpa ia sendiri menyadarinya. Betapa bahayanya hal demikian. Di akhir pengajarannya, Yesus menekankan tujuannya datang ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang terhilang. Seperti kata-kata Bapa itu dalam Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pula ia menekankan bahwa ia tidak ingin umat-umatnya menjadi seperti anak yang sulung, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memiliki kasih terhadap adiknya yang busuk. Tetapi ia ingin agar umat-umatnya peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus, yaitu memberitakan Injil untuk orang yang belum diselamatkan. Perumpamaan tentang anak yang hilang seperti juga perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang selalu diakhiri dengan pesta besar ketika hal yang hilang itu diketemukan, dan semua
perumpamaan itu berbicara tentang orang-orang berdosa yang jauh dari Tuhan dan yang belum mengenal Kristus kembali ditemukan oleh Bapa di sorga lewat anak-anak. Bahkan ada sukacita yang besar di sorga oleh karena satu orang bertobat, yaitu satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 16 ayat 7. Itulah sebabnya dalam ketiga perumpamaan tersebut selalu diakhiri dengan pesta besar. Saudara, kesimpulannya hari ini, jikalau engkau jauh, jikalau engkau merasa dirimu terhilang, dan engkau hambar hati, datanglah kembali kepada Bapa lewat doa dan pembacaan firman. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Tuhan menantikanmu. Bapa mengasihimu. Ia akan memulihkan hidupmu. Dan ingat, Bapa selalu menerima apapun engkau. Bagaimana keadaan berdosanya engkau dengan sebuah pengampunan yang disediakan oleh Bapa. Dan jangan menjadi anak yang sulung, anak yang kehilangan kasih karena orientasinya adalah upah dan hanya mencintai dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan Tuhan kepada kami bahwa Bapa selalu menantikan kami. Boleh sungguh-sungguh kami boleh kembali kepadamu. Kami orang-orang berdosa. Kami sudah percaya Engkau, tapi kami seringkali kami jauh daripadamu. Hidup kami hanya mengandalkan diri sendiri. Hidup kami tidak bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, karena Engkau seringkali kami menyakiti hati-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Walaupun kami sudah percaya Kristus, seringkali kami jauh daripadamu. Seringkali kami menggunakan kekuatan kami dalam berjalan di muka bumi ini. Seringkali hal itu berakibat kami menjauh dan memboroskan semua yang ada dalam hidup kami dengan kedagingan kami. Ampuni kami, sadarkan kami untuk kembali kepada Tuhan dan mengerjakan, yaitu pekerjaan Bapa di muka bumi, yaitu memberitakan Injil. Dan sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan kami mengasihi diri kami sendiri seperti anak sulung, tapi kami mengenal Bapa di sorga dengan baik dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan lewat dua berkat. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kerjakan tugas pemberitaan Injil yang menjadi visi kita selama hidup di muka bumi ini. Karena Bapa di sorga sangat mengasihimu. Maka hari ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan.
bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara-saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, kami segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Daniel Santosa tanggal 16 Oktober. Walaupun dia di Sydney, tapi di dalam Tuhan kita bersama-sama dekat secara roh. Mari kita berdoa untuk Daniel yang berulang tahun tanggal 16 Oktober. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa untuk Daniel Santosa di Sydney. Kami berdoa tumbuhkan imannya, berikan kepekaan, biar dia senantiasa kembali membangun hubungan intim kepada Engkau setiap hari dan pergi memberitakan Injil. Tuhan tolong di dalam kehidupannya sehari-hari, jauhkan dari hal yang tidak berkenan, dan Tuhan mengingatkan dia supaya menjadi penjala jiwa, bersaksi dan memberitakan Injil. Berkati kehidupan masa depannya dan jadikan dia berkat untuk sekelilingnya. Cukupi kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat seperti biasa dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doanya adalah yang pertama, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya kemarin mendengar ada penduduk Indonesia 300 juta jiwa. Kalau 80% yang belum diselamatkan, berarti ada 240 juta jiwa. Kita doakan supaya dimenangkan dalam Kristus. Kita juga berdoa untuk bangsa negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin negara ini dan mengatasi krisis COVID dan ekonomi. Kita bersyukur Tuhan menjaga keamanan di negeri Indonesia ini, dijauhkan dari pemberontakan, kerusuhan dan lain-lain. Semuanya hidup karena Tuhan yang menjauhkan semuanya itu. Doakan dokter-dokter dan perawat, juga pasien COVID, yang mereka dijamah Tuhan dan dimenangkan dalam Kristus. Doakan juga GJKI Nasional. Kita akan mengadakan seminar penginjilan tanggal 12 November dan Natal di awal bulan Desember, yaitu GJKI Nasional. Doakan GJ Agape, GJKI Sunter. Kita akan membaptis 2 orang hari Senin. Biar sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan, yaitu Kipot dan Kasman yang akan dibaptis selam. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan anak bungsu dan bagaimana proses pertobatannya? Kedua, apa respon Bapak terhadap anak-anaknya? Yang ketiga, apa yang terjadi dengan anak sulung? Sudahkah Anda bersaksi dan memberitakan Injil? Saudara jawab dan praktekkan itu secara pribadi. Terima kasih untuk kesabaran saudara melihat dan menonton khotbah online ini. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus selalu menunggu engkau yang jauh sehingga engkau bisa berbalik. Tuhan memberkatimu. Shalom.